Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifa Azkiyah dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah kelas B, semester 6. Di video ini, saya akan menyampaikan analisa saya mengenai kasus yang tengah menjadi sorotan publik saat ini, yaitu kasus pembatalan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya karena terdapat pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap prosedur Pilkada. Putusan mahkamah ini menimbulkan perubahan signifikan dalam proses politik di Kabupaten Tasikmalaya. Selanjutnya, saya akan memberikan analisis SWOT dari kasus ini. Strength, kekuatan. 1. Penegakan hukum. Mahkamah menunjukkan kekuatan dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan dalam proses pilkada. 2. Transparansi. Putusan mahkamah dapat meningkatkan transparansi proses pilkada dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi hukum. 3. Pengawasan. Mahkamah berperan sebagai pengawas proses pilkada dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Weaknesses, kelemahan. 1. Kontroversi. Putusan mahkamah dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada. 2. Ketidakpastian. Pembatalan hasil pilkada dapat menimbulkan ketidakpastian tentang siapa yang akan menjadi pemenang dan menimbulkan kekacauan politik. 3. Biaya dan waktu. Proses sengketa pilkada di mahkamah dapat memakan waktu dan biaya yang besar, baik bagi pihak-pihak yang terlibat maupun bagi negara. Opportunities, peluang. 1. Peningkatan kualitas pilkada. Putusan mahkamah dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pilkada dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. 2. Penguatan institusi. Putusan mahkamah dapat memperkuat institusi dan hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pilkada. 3. Pembelajaran. Kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam pilkada untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. Threats, ancaman. 1. Kekacauan politik. Pembatalan hasil pilkada dapat menimbulkan kekacauan politik dan ketidakstabilan di Kabupaten Tasikmalaya. 2. Kerusuhan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan kerusuhan dan konflik di antara pendukung kandidat yang berbeda. 3. Kerusakan citra. Kasus ini dapat merusak citra institusi hukum dan pemerintah jika tidak ditangani dengan baik. Dengan demikian, analisis SWOT ini dapat membantu memahami implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi dan bagaimana mengantisipasi potensi dampaknya. Hal yang selanjutnya akan saya bahas adalah apakah kasus Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini termasuk bad governance atau good governance. Kasus Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya ini dapat dikategorikan sebagai contoh good governance karena beberapa alasan. Yang pertama, 1. Penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa institusi hukum berfungsi dengan baik dan tidak ada yang di atas hukum. 2. Transparansi dan akuntabilitas. Putusan mahkamah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pilkada karena mahkamah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen-argumen yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat. 3. Pengawasan. Mahkamah melakukan pengawasan terhadap proses pilkada dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara adil dan transparan. 4. Penghormatan terhadap proses demokrasi. Dengan membatalkan hasil pilkada yang tidak sah, Mahkamah Konstitusi menunjukkan penghormatan terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sah dan dipilih secara adil. Namun, perlu diingat bahwa kasus ini juga dapat memiliki dampak negatif seperti kekacauan politik dan ketidakstabilan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat untuk memastikan bahwa proses pilkada berjalan secara damai dan demokratis. Poin terakhir yang akan saya bahas, apakah kasus Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?
Ya, kasus Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu 1. Asas kepastian, 2. Asas keadilan, 3. Asas transparansi, 4. Asas akuntabilitas, dan 5. Asas partisipasi. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan bahwa pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu 1. Menjunjung tinggi kepastian hukum. 2. Menegakkan keadilan. 3. Menjaga transparansi. 4. Mempertanggungjawabkan keputusan. Dan 5. Mengizinkan partisipasi masyarakat. Namun, perlu diingat bahwa implementasi asas-asas ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan good governance. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung pembahasan mengenai kasus Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang membatalkan hasil pilkada di Kabupaten Tasikmalaya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.